Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam belajar maupun beribadah. Kembali lagi bersama Ustazah Afri dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar matematika, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. 1, 2, 3, 4. Doa sebelum belajar abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada yang tahu belum? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, kita saksikan ilustrasi berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, dari ilustrasi tadi, ada yang tahu belum kita mau belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pembagian. Ada yang sudah bisa belum tentang pembagian? Nah, supaya teman-teman lebih jelas lagi, kita saksikan penjelasan Ustazah berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap semangat ya dalam belajar maupun beribadah. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep perkalian. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pembagian. Sebelum kita ke materi, tadi kita sudah menyaksikan ilustrasi ya sebelumnya. Dari ilustrasi tadi, teman-teman bisa dibuat sebuah soal cerita. Yaitu Alina membawa 6 buah kue yang dibelinya ketika liburan bersama keluarganya. Alina akan membagikan kue tersebut kepada ketiga temannya. Setiap temannya mendapatkan kue sama banyak. Berapa banyak kue yang didapat oleh masing-masing teman Alina? Kira-kira berapa ya yang didapat masing-masing oleh teman Alina? Kita bantu Alina yuk untuk menyelesaikannya. Di sini Alina memiliki 6 buah kue ya teman-teman. Kemudian Alina akan membagikannya kepada ketiga temannya, yaitu Alifa, Aditya, dan Syifa. Kita bantu Alina ya membagikan ke 6 kuenya itu sama banyak ke tiga temannya. Yang pertama kita lakukan yaitu masing-masing membagikan teman-teman Alina masing-masing 1 kue dulu ya teman-teman. Alifa 1 kue, Aditya 1 kue, dan Syifa 1 kue. Dari 6 kue Alina tadi sudah dibagikan kepada ketiga temannya. Masing-masing masih dapat 1 ya teman-teman. Berarti ada 3 kue. Kira-kira sisa berapa kuenya Alina teman-teman? Ya, kuenya Alina sisa 3 buah atau 3 biji ya teman-teman. Ternyata masih sisa. Kan Alina tadi ingin membagikan ke teman-temannya sama banyak ya. Membagikan kue semuanya sampai habis, ketiga temannya sampai habis ya sama banyak. Berarti masih ada 3 kue lagi. Kita bagikan lagi ya ke teman-temannya Alina. Alifa mendapatkan 1 kue lagi menjadi 2 kue. Aditya mendapatkan kue lagi menjadi 2 kue. Dan Syifa juga mendapatkan 1 kue lagi dari Alina. Jadi Syifa mendapatkan 2 kue. Sekarang kita lihat sisa kuenya Alina. Tadi kan sisa 3. Kemudian dibagikan lagi masing-masing 1 lagi ke teman-temannya Alina. Sisa berapa ya teman-teman? 3 dikurangi 3 berarti sama dengan, ya sudah habis kuenya Alina. Ternyata teman-teman, dari ilustrasi tadi
itu dapat dibentuk dalam suatu pembagian loh teman-teman. Jadi berapa ya teman-teman? Ya 6 ya, kuenya Alina tadi ada 6 dibagi 3 itu temannya Alina tadi yang ingin dibagikan kuenya, sama dengan berapa? Ya 2. Jadi masing-masing temannya Alina mendapatkan 2 kue sama banyak. Nah, jadi kira-kira pembagian itu apa ya teman-teman? Nah teman-teman, jadi pembagian itu apa sih? Ya, dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau sama dengan 0. Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau sama dengan 0. Jadi kalau belum habis, belum bisa disebut pembagian ya teman-teman. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi dan lebih paham lagi tentang pembagian, kita ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, di sini Ustadzah mempunyai 10 buah apel. 10 buah apel ini ingin Ustadzah masukkan ke dalam setiap kotak. Ya, di sini Ustadzah mempunyai 5 buah kotak dan Ustadzah ingin setiap kotak ini berisi apel yang sama banyak ya teman-teman. Ingat, yang sama banyak, jadi harus sama rata ya. Nah, kita langsung mulai saja ya memasukkan masing-masing apel ke dalam setiap kotak. Supaya adil dan rata, kita masukkan satu persatu dulu ya dalam setiap kotak. Oke, kotak pertama Ustadzah masukkan 1 buah apel. Kotak kedua Ustadzah masukkan 1 buah apel juga. Kotak ketiga Ustadzah masukkan 1 buah apel lagi. Kotak keempat Ustadzah masukkan 1 buah apel dan kotak kelima Ustadzah masukkan 1 buah apel. Sekarang setiap kotak sudah berisi 1 buah apel teman-teman. Sekarang kita lihat ya, apel yang Ustadzah miliki sisa berapa. Asal mulanya tadi Ustadzah mempunyai 10 buah apel. Kemudian Ustadzah bagikan ke 5 kotak. Masing-masing kotak berisi 1 apel. Berarti 10 dikurangi 5 ya, karena ada 5 kotak. 10 dikurangi 5 sama dengan berapa teman-teman? Ya, sama dengan 5. Jadi sisa apelnya Ustadzah itu tinggal 5. Padahal Ustadzah ingin memasukkan atau meletakkan semua buah apel ini ke dalam setiap kotak. Kira-kira setiap kotak berisi berapa ya teman-teman? Karena masih sisa 5, Ustadzah ingin memasukkan masing-masing 1 kotak lagi, 1 buah apel lagi dalam setiap kotak ya. Bantu ya teman-teman. Nah, sekarang kotak yang pertama Ustadzah masukkan 1 buah apel lagi. Jadi kotak yang pertama berisi 2 apel. Selanjutnya kotak yang kedua Ustadzah masukkan 1 buah apel lagi. Jadi kotak kedua juga berisi 2 apel. Selanjutnya kotak ketiga Ustadzah masukkan 1 buah apel lagi. Kotak ketiga juga berisi 2 apel teman-teman. Sekarang kotak keempat Ustadzah berikan 1 buah apel lagi. Kotak keempat juga berisi 2 apel. Sekarang kotak terakhir Ustadzah masukkan 1 buah apel juga. Nah, sekarang kotak kelima juga berisi 2 apel ya teman-teman. Nah, sekarang karena masing-masing kotak sudah berisi 2 apel, coba kita cek dulu ya. Apelnya Ustadzah sisa berapa teman-teman? Tadi kan sisa 5. Kemudian Ustadzah masukkan lagi dalam setiap kotak 1 lagi. Jadi tinggal berapa ya 5 dikurangi 5? Ya, 0. Ternyata apelnya Ustadzah sudah terbagi semua dalam setiap kotak teman-teman. Terus bagaimana konsep pembagiannya atau bentuk pembagiannya teman-teman? Ya, jadi Ustadzah tadi memiliki 10 buah apel. Kemudian Ustadzah bagikan dalam 5 buah kotak yang sama banyak. Jadi konsep pembagiannya atau bentuk pembagiannya 10 dibagi 5 ya. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Jadi 10 tadi itu adalah jumlah seluruh apelnya Ustadzah dibagi dengan 5. 5 ini adalah jumlah kotaknya ya. Kotak yang Ustadzah siapkan tadi ada 5 kotak yang harus berisi buah apel yang sama banyak. Dan ternyata setiap kotak itu berisi masing-masing masing-masing berapa?
masing-masing 2 kotak dan sudah terbagi dengan sama banyak. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, ingat ya yang tadi teman-teman. Pembagian adalah pengurangan yang berulang ya. Pengurangan yang berulang sampai habis ya, sampai habis. Kalau belum habis atau belum sama dengan 0 berarti belum selesai pembagiannya ya teman-teman. Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang ya. Ini kan diulang-ulang dengan angka yang sama atau jumlah yang sama sampai habis. Paham teman-teman? Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini Ustazah mempunyai 15 lollipop teman-teman. 15 lollipop ini Ustazah ingin masukkan ke dalam sebuah toples ya, toples yang berbentuk tabung. Toplesnya sebanyak 5 buah toples teman-teman. Ustazah ingin semua lollipop ini terbagi rata atau terbagi sama banyak dalam setiap toples. Kita gunakan cara yang sama ya seperti tadi. Kita masukkan satu persatu lollipopnya ke dalam toples sama banyak. Oke, yang pertama toples yang pertama dulu ya. Kita masukkan 1 buah lollipop. Kemudian toples yang kedua juga kita masukkan 1 buah lollipop. Toples ketiga juga 1 buah lollipop. Toples keempat 1 buah lollipop. Dan toples kelima 1 buah lollipop. Ingat ya, kita harus membaginya sama rata. Oke, sekarang setiap toples sudah berisi masing-masing 1 buah lollipop teman-teman. Kita coba hitung dulu ya, berapa sisa lollipop yang Ustazah miliki. Ya, mulanya Ustazah memiliki lollipop sebanyak 15. Kemudian Ustazah masukkan ke dalam setiap toples berbentuk tabung masing-masing 1 lollipop ya. Toplesnya ada 5, berarti berkurang 5 buah lollipop teman-teman. 15 dikurangi 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Berarti Ustazah masih mempunyai 10 buah lollipop yang harus Ustazah bagi rata ke dalam setiap toples ya teman-teman. Sekarang kita bagikan lagi ya permen lollipopnya. Ustazah akan masukkan 1 lollipop lagi ke dalam toples tabung yang pertama. Oke. Nah, di sini Ustazah masukkan toples yang pertama 1 buah lollipop lagi. Jadi toples pertama berisi 2 buah lollipop. Toples kedua juga Ustazah berikan 1 buah lollipop lagi. Jadi toples kedua juga berisi 2 lollipop. Toples ketiga juga Ustazah berikan 1 buah lollipop lagi menjadi 2 buah lollipop juga di toples 3. Toples keempat juga Ustazah berikan 1 lollipop lagi menjadi 2 lollipop di toples 4. Dan toples kelima juga Ustazah berikan 1 buah lollipop lagi. Jadi sekarang setiap toples sudah berisi masing-masing 2 lollipop teman-teman. Nah, sudah sama rata kan? Sekarang kita coba cek dulu ya, kira-kira lollipopnya Ustazah sudah habis atau masih sisa ya. Tadi kan lollipopnya Ustazah tinggal 10 ya teman-teman. Yang asalnya tadi 15, Ustazah masukkan 1 lollipop setiap toples, tinggal 10. Sekarang Ustazah sudah masukkan lollipop yang kedua tadi ke dalam setiap toples, jadi dikurangi 5 ya, kan ada 5 toples. Jadi sekarang sisa berapa ya lollipopnya Ustazah? Jadi 10 dikurangi 5 berarti sama dengan 5. Ternyata belum 0 teman-teman, belum habis. Jadi masih sisa 5 buah lollipop. Karena Ustazah ingin memasukkan semua lollipop Ustazah ke dalam semua toples dengan jumlah yang sama banyak. Nah, sekarang Ustazah mau memasukkan masing-masing 1 lollipop lagi ke dalam toples ini ya. Oke, sekarang toples yang pertama Ustazah masukkan 1 lollipop lagi teman-teman. Jadi jumlah lollipop yang ada di toples pertama sekarang bertambah menjadi 3. Toples kedua juga Ustazah masukkan 1 lollipop lagi. Toples kedua juga berisi 3 buah lollipop. Toples ketiga juga sama, Ustazah tambahkan 1 lollipop lagi menjadi 3 lollipop ya dalam 1 toples. Toples keempat juga Ustazah masukkan 1 lollipop lagi, jadi 3 lollipop juga di toples 4. Dan yang terakhir toples kelima Ustazah juga masukkan 1 buah lollipop juga.
Jadi 3 lollipop. Nah, sekarang setiap toples sudah berisi 3 buah lollipop sama banyak teman-teman. Kira-kira lollipopnya Ustazah tadi masih sisa nggak ya? Nah, tadi kan sisa 5. Kemudian sudah kita masukkan ke dalam setiap toples. Kira-kira tinggal berapa ya permennya Ustazah? 5 dikurangi 5 sama dengan berapa? 0. Ya, berarti sekarang lollipopnya Ustazah sudah habis, sudah masuk ke dalam setiap toples. Dan ternyata setiap toples itu berisi 3 buah lollipop ya, masing-masing berisi 3 buah lollipop sama banyak ya teman-teman setiap toples. Jadi bentuk pembagiannya seperti apa teman-teman? Ya, tadi asalnya Ustazah memiliki 15 lollipop. Kemudian Ustazah bagikan ke 5 toples ya, dibagi 5 toples ya, ini berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. 3 ini itu berasal dari ini, isinya masing-masing toples itu kan ada sebanyak 3 lollipop. Sementara 5 ini adalah banyaknya toples yang ingin Ustazah masukkan lollipop. Sementara 15 ini adalah asal mula jumlah seluruh lollipop yang ingin Ustazah masukkan ke dalam toples. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan tentang konsep pembagian? Kalau sudah paham, silakan teman-teman nanti kerjakan tugas dari Ustazah ya. Kerjakan latihan soal di file PDF yang Ustazah kirim di grup WA. Nanti Ustazah akan kirimkan soal ya ke teman-teman LKS berupa PDF ya. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis matematika. Setelah itu kirim tugas kalian dan foto tugas kalian dan kirim ke WA guru pengajar kalian ya teman-teman. Ternyata teman-teman, konsep pembagian ini sudah ada dalam Al-Quran loh, surat Al-Anfal ayat 1, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ayat di atas menjelaskan tentang konsep pembagian harta rampasan pada zaman Rasulullah SAW. Masya Allah ya teman-teman, ternyata matematika sudah ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Nah, selain itu, konsep pembagian juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Konsep pembagian ini mengajarkan pada kita agar mampu membagikan sesuatu dalam jumlah yang sama atau sesuai ketentuan. Misalnya, kita diminta oleh orang tua untuk memberikan uang saku kepada adik di rumah. Usahakan bisa membagi uang saku itu secara adil ya teman-teman, sesuai arahan atau perintah dari orang tua. Tidak hanya uang saku saja. Mungkin ketika kita membeli sesuatu, membeli kue atau permen, kemudian ayah atau bunda kita meminta kita untuk berbagi kepada adik kita atau kakak kita, kita juga harus membaginya secara adil, sama banyak, sama rata ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga dengan penjelasan Ustazah tadi kalian lebih paham lagi tentang konsep pembagian. Jangan lupa ya, selesaikan tugas yang Ustazah berikan tadi. Silakan difoto dan kirim ke WA-nya Ustazah. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. 1, 2, 3, 4. Doa sesudah belajar. Abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.